Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta ma'at bi saitil hasanah tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa ta'atihi la'alakum turhamun. Pemirsa, sahabat taklim perguruan Islam Darussalam yang Allah muliakan dan saya cintai, alhamdulillah dalam suasana bulan Ramadan ini Allah mempertemukan melalui saluran atau channel perguruan Islam Darussalam. Berbicara mengenai Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kita berpuasa melalui salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang diwajibkannya itu bagi orang yang beriman adalah saum. Bulannya namanya bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu yaitu diwajibkan untuk saum. Nah, banyak orang bahkan para ulama juga memberikan alamat, memberikan tanda, memberikan ayat kepada Syahrul Ramadan ini, kepada bulan Ramadan ini. Di antaranya Syahrul Ramadan ini atau bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan kita kenal di dunia maya dialamatkan kepada Ramadan itu adalah Ramadan Karim, yaitu Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Karim di sini bisa diartikan kemuliaan, kehormatan, terpandang, sehingga menimbulkan kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, kedamaian. Itulah alamat yang diberikan kepada Syahrul Ramadan, kepada bulan suci Ramadan. Kalau kita ambil salah satu alamat atau ciri saja bahwa Ramadan itu adalah bulan kemuliaan, bulan kebahagiaan, tentu kita bertanya kepada diri kita, selama Ramadan ini apakah sudah hadir, sudah nampak di dalam diri kita kebahagiaan dengan Ramadan ini? Sudah nampak, sudah hadir, sudah terasa kenikmatan di bulan Ramadan ini? Sudah terasa dengan Ramadan ini kenyamanan, kedamaian di bulan Ramadan ini? Kalau memang Ramadan ini dialamatkan atau diberikan label, diberikan ciri sebagai bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bahkan dikatakan sebagai bulan kemenangan. Apa sih yang dimenangkan di bulan Ramadan ini? Ya gitu. Mungkin kita saksikan bersama-sama ya. Ketika seseorang dengan hadirnya, dengan adanya bulan suci Ramadan merasa bahagia. Kenapa bahagia? Karena bulan Ramadan biasanya bisa mudik, bisa ketemu dengan keluarga di kampung. Bagi anak-anak bahagia dengan adanya Ramadan. Kenapa? Karena diberikan baju baru. Bagi siapapun dengan Ramadan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Cuma dalam tanda kutip, kebahagiaannya masih dalam keadaan semu, masih dalam keadaan dirasakan hanya kenikmatan-kenikmatan
yang ada di dunia ini, bisa mudik, bisa beli baju baru, bisa ketemu dengan keluarga dan lain seterusnya. Itu yang dinamakan Syahrul Ramadan atau Ramadan Karim ini, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, kenikmatan ini hanya semu, hanya bersifat duniawi saja. Sahabat Taklim Darussalam yang saya hormati, maka kebahagiaan ini, kemenangan ini di Syahrul Ramadan ini harus bisa dirasakan. Misalnya kalau kita udah melewati Ramadan ke Ramadan, sebut saja saya usianya misalnya udah 50 tahun. Kalau udah berpuasa dari sejak usia 7 tahun, berarti kurang lebih udah 40 kali melewati bulan Ramadan. Kurang lebih 40 kali melaksanakan Ramadan. Seharusnya kebahagiaan demi kebahagiaan itu meningkat. Kenikmatan demi kenikmatan itu meningkat. Kemuliaan demi kemuliaan itu meningkat. Karena memang udah 40 kali melewati bulan Ramadan. Maka dengan demikian tentu kita harus berusaha di bulan Ramadan ini bagaimana merasakan langsung, menikmati langsung dengan kehadiran Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menikmatinya, cara menyambutnya bahagia di bulan Ramadan itu? Nah, mulai dari diri kita. Yang diharapkan dengan Ramadan itu, sebagaimana arti daripada Ramadan itu adalah membakar, berasal dari kata romido. Kalau kita lihat di salah satu kamus, misalnya kamus besar bahasa Indonesia di KBBI itu, Ramadan itu berasal dari kata romido, artinya membakar, asadul hari. Misal dalam kamus Al-Munawir dijelaskan, asadul hari, sangat membakar. Jadi dengan Ramadan yang telah kita lakukan ini mampu membakar semangat, membakar dosa, sehingga dengan membakar dosa sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, kita bakar di bulan Ramadan ini. Jadi kalau 40 kali kita berpuasa, berarti 40 kali kita membakar dosa yang telah kita lakukan. Ironinya jangan sampai kok dosa tiap tahun dibakar, dengan Ramadan malah nambah dosanya, malah bertumpuk dosanya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang belum bisa dirasakan kebahagiaan, kenikmatan Ramadan ini. Ketika seseorang dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan Allah sediakan bulan Ramadan itu, namun dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar, na'udzubillah, terus bertambah, berarti seolah-olah tidak ada korelasinya antara kebahagiaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, atau Ramadan Karim, Syahrul Mubarak, seolah-olah tidak ada korelasinya. Yang seolah-olah membakar dosa, membakar kemaksiatan, membakar kezoliman dan seterusnya, tapi malah menumpuk dosa kita, malah bertambah kejelekan kita. Membicarakan orang semakin senang, baik itu melewati media sosial, lewat WA, lewat Instagram dan seterusnya, malah lebih senang, lebih nikmat. Bahkan dengan dalih Ramadan, ngabuburit sambil chat, sambil membicarakan orang, sambil gosip dan seterusnya, yang dianggap itu hal biasa, padahal itu dosa. Nah, kalau itu yang terjadi, belum menemukan nikmatnya Ramadan, belum terhubungnya antara arti Ramadan yang seharus membakar dosa sekecil apapun dengan Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan, dengan Ramadan yang memang mubarak, yang seharusnya Ramadan mubarak itu adalah Ramadan yang bertambah keberkahannya, dalam arti Ramadan yang ziyadatul khair, yang menambah kebaikannya. Jadi Ramadan ke Ramadan itu
Yang saya contohkan tadi, 40 Ramadan telah dilewati, harusnya terus bertambah, terus meningkat kebaikannya. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan keimanan, ketebalan iman kita. Karena kalau dikembalikan kepada makna yang atau kepada diwajibkannya saum itu dialamatkan, dihitobkan, ditujukan kepada orang beriman. Jadi orang beriman ini dengan Ramadan ke Ramadan itu terus menambah, meningkat keimanan. Itulah Syahrul Mubarak, bertambah kebaikannya di bulan Ramadan ke Ramadan. Jadi kalau dalam hadis dikatakan as-shalawatul khamsah ila sholatul khamsah, al-jumu'ah ila jumu'ah, ar-Ramadan ila Ramadan, mukaffaratu minad dzunub. Jadi Ramadan ke Ramadan itu adalah untuk menghapus dosa. 11 bulan yang akan datang setelah Ramadan itu dibekali dengan Ramadan Mubarak ini untuk menghapus dosa, untuk menjaga, sebagaimana diartikan takwa itu kan menjaga. Diwajibkannya Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya menjaga ketakwaan. Jadi dijaga 11 bulan yang akan datang, Ramadan ila Ramadan, berarti kan ada 11 bulan itu dijaga dengan apa? Ramadan Mubarak, dengan bertambah kebaikan itu, menambah kuat keyakinan kita, menambah hebat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampangnya kalau kita anggap baik bacaan Al-Qur'an, kalau 40 kali kita Ramadan, kalau itu dianggap baik bacaan Al-Quran, berarti harus meningkat tiap bulan bacaan Al-Qurannya. Kalau baca sehari katakanlah 5 lembar per hari, berarti meningkat bisa 6, 7 sampai berapa kali. Kalau udah biasa baca sampai menghafal, tidak lepas dari itu sampai mengkaji, sampai memahami, sampai melaksanakan, mengamalkan, lebih ujungnya sampai melaksanakan Al-Quran, mempertahankan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, ujung-ujungnya sampai memenangkan Al-Quran. Itulah tahapan demi tahapan yang dimaksud dengan Syahrul Mubarak. Dengan Ramadan itu bertambah kebajikan itu, contoh realnya bisa dianalogikan seperti itu, yaitu bertambahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya baca Al-Quran, lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan dengan Syahrul Mubarak, dengan Syahrul Ramadan, dengan bertambah keimanan, dengan bertambah kebajikan, sampai target yang sebenarnya, yaitu liyudhirahu ala dini kulihi, yaitu bagaimana menampakkan Islam dengan dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat taklim Darussalam yang saya banggakan dan Allah muliakan, itu di antara sekian banyak alamat yang diberikan kepada Ramadan, diberikan kepada Syahrul Ramadan ini, di antaranya bagaimana bisa menjadi kemuliaan, menjadi kebahagiaan, menjadi kenikmatan untuk siapapun yang melaksanakan dengan sebaik-baiknya, siapapun yang melaksanakan dengan karena iman. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum, menegakkan saum dengan dasar dan alasan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, dijamin itu akan dihapus dosa-dosanya. Nah, itulah memang yang dinamakan dengan Syahrul Mubarak, atau bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Pemirsa, sahabat taklim Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.